berapa jarak antara tiupan as-sa'iq, tiupan yang menyebabkan manusia meninggal dunia, makhluk hancur di muka bumi ini, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang ketiga untuk bangkit tadi. Maka dalam hal ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un qila arba'una yauman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dua tiupan sangkakala itu adalah ada jarak waktu 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan arba'un saja ya, 40. Qila, ada yang bertanya, arba'una yauman, apakah 40 hari ya Rasulullah? Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menjawab, abaitu, saya tidak peduli. Ada yang bertanya lagi, apakah 40 bulan? Arba'una syahran, apakah 40 bulan? Abu Hurairah juga mengatakan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, abaitu, saya kemudian tidak peduli. Apakah 40 tahun? Juga sama. Maknanya Nabi menyampaikan bahwa antara tiupan yang menyebabkan orang meninggal dunia, semua makhluk meninggal itu, sampai nanti tiupan yang menjadikan semua makhluk bangkit dari alam kubur, itu hanya ada isyarat dari Nabi, yaitu 40. Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Wallahu a'lam. Jadi ada jedah. Jadi sini kita memahami ada jedah antara tiupan yang menyebabkan semua makhluk meninggal sampai kemudian tiupan yang menyebabkan makhluk dibangkitkan, itu ada jarak waktunya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara detail berapa jarak waktunya, 40 apa, wallahu alam. Sehingga nanti hadis-hadis yang menyebutkan ada penentuan waktunya, misalnya 40 hari atau 40 bulan atau yang lainnya, ini adalah riwayat-riwayat yang lemah. Ala kulli hal, kita meyakini ada jarak waktu antara tiupan yang kedua sampai dengan tiupan yang ketiga. Kemudian bagaimana proses berbangkit kita dari alam kubur? Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam kubur dari tulang-tulang ekor yang masih ada tadi. Kemudian nanti disirami dengan hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Yang dengan air hujan inilah yang nanti tulang ekor itu tumbuh. Dan ini diumpamakan seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Sebagaimana sayuran yang ada yang awalnya biji-bijian, kemudian nanti misalnya turun hujan, ada air yang disirami, menyebabkan kemudian biji ini menjadi sayur-sayuran atau mungkin tumbuh menjadi pohon-pohonan. Dan seperti itulah nanti manusia ketika dibangkitkan, tulang ekor inilah yang nanti menyebabkan menjadi cikal bakalnya kembali manusia bangkit dari alam kuburnya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Kemudian tumbuhnya manusia ini nanti menjadi tubuh yang sempurna, ya. Maka kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang menyebabkan manusia tumbuh sempurna, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya yang ketiga tadi. Setelah manusia sempurna fisiknya, maka berbangkitlah atau ditiupkanlah sangkakala yang menyebabkan manusia kemudian bangkit dari alam kuburnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Qaf ayat 41 sampai 44. Wastami yauma yunadil munadi mim makanin qarib yauma yasma'una sayhah bil haqq dzalika yaumul khuruj. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru para malaikat itu ketika menyeru di tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhah bil haqq, pada hari itu mereka mendengarkan tiupan dengan hak. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari di mana mereka akan dibangkitkan
itulah hari di mana mereka akan dikeluarkan dari kubur mereka masing-masing. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, wa ilainal masir, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Pada saat itulah kemudian orang-orang kafir akan mengatakan, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Semua orang kafir akan kaget dengan kondisi itu. Dahulu mereka meyakini bahwasanya mati ini adalah akhir dari kehidupan mereka. Mereka enggak menyangka, mereka enggak mengimani bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Itulah sebabnya pada saat dibangkitkan orang-orang kafir ini dalam kondisi bingung mereka. Mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami ini kembali? Mereka kaget. Adapun orang-orang mukmin akan mengatakan, ketika dibangkitkan itu mereka mengatakan, inilah hari di mana yang Allah janjikan untuk kami, dan sungguh janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Mereka meyakini bahwasanya ada hari berbangkit, dan ketika Allah bangkitkan, mereka dalam kondisi yakin, oh inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sudah dibangkitkan dari alam kubur, jamaah yang dirahmati Allah, tibalah gilirannya manusia ini nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tempat yang dikenal dengan mahsyar. Kata mahsyar maknanya tempat berkumpul. Semua manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dari semua penjuru tempat kuburan yang dia telah dikubur dahulu, maka kemudian dia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya mahsyar. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Anbiya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, maka begitulah kami akan mengulanginya lagi. Sebagaimana dulu manusia tidak ada, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga manusia itu ada. Allah mematikannya kembali, dan pada hari berbangkit inilah Allah kembalikan sebagaimana kehidupan awal lagi. Inna kunna fa'ilin, sungguh kamilah yang melakukan hal tersebut. Kemudian jamaah dirahmati Allah, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar ini, bagaimana kondisi kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis, innakum maksyuruna hufatun uratun ghuslan. Sesungguhnya kalian semua nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dalam kondisi hufah, dalam kondisi tidak memakai sandal. Jadi nanti kalau kita pas dibangkitkan, hendak dikumpulkan di padang mahsyar, dalam kondisi kita enggak pakai sandal, tidak memakai alas kaki. Uratun, dalam kondisi telanjang, enggak menggunakan pakaian sama sekali. Ghuslan, dalam kondisi masih tertutup kemaluannya, maknanya belum dikhitan. Jadi manusia ketika dibangkitkan di alam kubur, dalam kondisi dikumpulkan di padang mahsyar, inilah kondisinya. Dalam kondisi enggak pakai alas kaki, enggak pakai pakaian, telanjang ya. Kemudian dalam kondisi belum sunat. Kira-kira ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok seperti itu kondisinya ya? Padahal dulu, ketika di dunianya kalau laki-laki dan mungkin sebagian perempuan juga ada yang disunat, ya kan? Tapi nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, manusia kembali dalam kondisi semula, menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia itu sebagaimana persis kondisi awal, sebagaimana waktu dilahirkannya. Ya, yang terpotong ketika sunat sekalipun itu ya, itu nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala persis sebagaimana kondisi awalnya. Tidak ada yang berkurang sama sekali. Maka inilah kondisi manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ini yang menyebabkan nanti Aisyah radhiyallahu itu penasaran dan sempat bertanya kepada Nabi. Ya, pada saat Nabi bersabda, yuksharun nasu hufatun uratun ghuslan. Pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian dan belum dikhitan,
Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang duru ba'dhum ila ba'din?" Ya Rasulullah, kalau wanita, laki-laki nanti di padang mahsyar itu dikumpulkan bersama-sama seperti itu, apakah satu sama yang lain bisa saling melihat? Ini kan pertanyaan yang logis ya bagi Aisyah ya. Dalam kondisi dikumpulkan di padang mahsyar, yang kata Nabi tadi tidak menggunakan pakaian, telanjang. Berarti nanti antara satu dengan yang lain saling bisa melihat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi menjawab, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari tersebut kondisi masing-masing perkara orang itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sekedar memperhatikan aurat orang lain. Maknanya nanti meskipun gitu ya, dalam kondisi orang itu telanjang seperti itu, kita itu nggak sempat melirik kanan kiri kita gitu ya. Karena kita ini sudah sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita akan dalam kondisi kekhawatiran kita masing-masing. Kita ini nanti akan selamat atau tidak. Kita ini akan masuk pada fase yaumul hisab. Nanti kita ini termasuk orang yang golongan ahli neraka atau ahli surga. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, sehingga sudah tidak bisa lagi melihat orang lain. Ya. Maka kurang tepat ya kalau hari ini kemudian ada yang mengatakan sudahlah, nggak apa-apa, nanti juga di akhirat juga bisa kumpul dengan para artis yang nggak pakai pakaian gitu ya, orang-orang yang telanjang bisa lihat. Enggak, kita nggak akan bisa berpikir sampai ke sana ya, karena kita sudah berpikir dengan diri kita masing-masing, tidak mengurusi orang lain. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kondisi tersebut. Fa'idha ja'atis sohoh, dan apabila datang suara yang mengekakkan ya, memekakkan, suara yang sangkakala yang kedua yang dalam kondisi manusia ketika dibangkitkan itu, yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itulah orang lari dari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abih, semua orang akan lari dari bapak ibunya, wa sahibatihi wa banih, orang lari dari saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan anak-anaknya sendiri sekalipun. Semua lari, semua akan mengurusi dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, maka masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kita semuanya akan lari dari bapak kita lari dari kita, teman-teman akrab kita ya, besti-besti kita itu nanti juga apa Ibu? Lari dari kita ya, yang merasa kita hari ini teman dekat kita gitu ya, teman apalah istilahnya ya, teman nongkrong, teman apapun gitu ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, semuanya akan lari dari kita. Gak ada lagi orang mengurusi urusan orang lain, semuanya mengurusi urusannya masing-masing ya. Kemudian ibu-ibu, dalam kondisi itulah nanti dikabarkan bahwasanya ada orang-orang yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ya, dalam kondisi dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, orang telanjang. Tapi nanti ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka diberikan pakaian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang pertama kali yang Allah akan berikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini disampaikan oleh Nabi, orang yang pertama kali akan mendapatkan pakaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.